Halo, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya sapa untuk yang ada di Indonesia dan selamat sore buat yang ada di Amerika. Puji Tuhan kita dihubungkan lagi pagi hari ini, dikumpulkan untuk melanjutkan pelajaran kita ya dari buku Glad Tidings atau Kabar Kesukaan. Dan kita ada di pertemuan ke-11 hari ini. Dan kita akan membahas dari subjudul Hukum Taurat Tidak Bertentangan dengan Janji. Nah, sebelum kita mulai, mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua makhluk hidup, memberikan nafas bagi setiap makhluk hidup. Kami terkumpul di sini oleh karena berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan saat ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Bersama-samalah dengan kami saat kami mempelajari sabda firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti, dan biarlah itu boleh, firman ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, berkatilah kiranya jaringan internet biar baik adanya, agar kami boleh melakukan Bible study ini dengan baik, dan nama Tuhan kembali lagi kami puji dan muliakan. Menyertai masing-masing kami yang mengikuti Bible study ini, penuhi hati kami dengan roh, dan terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sedikit review tentang apa yang kita bahas kemarin. Ya. Mohon maaf, ini laptopnya sedikit. Kita ada bahas beberapa judul kemarin ya. Saya mau review sedikit saja. Tapi ada poin-poin yang sangat penting untuk direview di sini, yaitu nah ini, maaf. Apakah manfaat hukum itu? Kemarin kita sudah bahas di subjudul itu. Lalu pertanyaan itu dijawab. Hukum-hukum itu manfaatnya kenapa? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran saudara dan saya. Lalu kita kepada judul berikut, yaitu karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin nyata, ya. Dengan kata lain, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi hukum Taurat itu menyatakan dosa, ya. Kita sudah pelajari di waktu-waktu yang lalu. Dan ini ada satu poin yang sangat penting yang kemarin sudah kita bahas, bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah dosa. Nah, ini yang apa namanya, yang kita bahas kemarin, yang ya sangat berbobot dan penting. Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, kadang-kadang kita lihat ya, di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari diperhadapkan dengan setiap masalah, ya, lalu diperhadapkan dengan setiap keadaan situasi dunia yang lebih hari lebih sulit, ya. Itu bisa kita lihat dan rasakan, ya. Nah, kita tahu ujungnya akan kemana nanti. Nah, di dalam menghadapi proses kehidupan ini, menjalani kehidupan ini setiap hari dengan segala pergumulan, dengan segala keadaan situasi dunia,
Ya, kita lihat di mana-mana ada ketakutan. Ya, ada ketakutan. Ada orang-orang yang melihat bahwa keadaan dunia ini kacau, ya, sistem-sistem pemerintahan yang menjurus kepada kontrol, ya, kontrol yang ketat bagi umat manusia. Dan kita lihat secara global, ya, dunia ini sedang menuju kepada satu sistem pemerintahan, dan hal-hal itu sangat menakutkan. Dan yang lebih parahnya lagi, orang-orang yang belajar firman Tuhan, yang belajar Alkitab, yang banyak ketakutan. Dan ini satu kenyataan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah, ya, kita bisa punya solusi dengan semua ini? Ya. Ada yang saudara-saudara kita yang sibuk dengan current event, ya. Ada yang sibuk dengan membenahi diri karena Tuhan sudah mau datang. Ya. Saudara-saudara, ini semua pekerjaan yang boleh dikata Habakuk 2 ayat 4 membusungkan dada. Ya. Kita lihat orang Israel penuh dengan keyakinan atas diri sendiri dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apakah current event, ya, atau keadaan dunia ini yang akan terjadi ini, ya, bisa kita atasi dengan pemikiran kita atau dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita? Oh, nanti kalau dia jadi begini, kita bikin begitu, ya, supaya kita tidak terdampak. Ini orang Israel yakin dengan dirinya, percaya bahwa mereka punya solusi, ya, dengan setiap keadaan. Saudara, kita sangat tersesat dengan cara berpikir seperti itu. Ya, kita tidak percaya kepada Tuhan dengan cara berpikir seperti itu. Himbauan di sini saling menasihati satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari itu saudara-saudara. Ya, kalau kita kembali kepada judul ini, ya, keyakinan pada diri sendiri adalah dosa. Berapa banyak lagi dosa yang akan kita ciptakan setelah kita melihat semua firman Tuhan yang sudah kita bahas, yang sudah kita dengar, yang sudah kita semua baca, ya, adalah kekuatan kita. Kemarin kita bahas di pelajaran ini, Yesus adalah perantara bagi kita. Kemarin Brother Onang sempat bilang bahwa kalau Yesus adalah segala-galanya bagi kita, apa yang menjadi ketakutan buat kita? Dia yang menolong kita dalam segala situasi. Permasalahannya ini adalah di kita, ya. Dan kita ini gambaran orang Israel. Ya, orang Israel penuh dengan keyakinan diri. Nah, sebagaimana nyata dari persungutan mereka terhadap pimpinan Tuhan dan anggapan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang dituntut Tuhan atau menggenapi janji-janjinya. Mereka pikir mereka bisa menuruti semua hukum dengan kekuatan mereka atas keyakinan diri sendiri. Mereka yakin sekali bahwa diri mereka bisa. Saudara, keyakinan pada diri sendiri adalah dosa apapun bentuknya. Ya, mau menghadapi masalah kehidupan dunia, mau menghadapi hal kerohanian, menghadapi hukum-hukum Tuhan. Mereka memiliki roh seperti keturunan mereka yang bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Tuhan, apa yang orang bisa bikin? Mereka begitu buta terhadap kebenaran Tuhan, sehingga mereka mengira bahwa mereka dapat mendirikan kebenaran mereka sendiri yang sebanding. Kecuali mereka melihat dosa mereka, ya, mereka tidak dapat beroleh perjanjian itu. Ini poin yang penting yang kemarin, di mana diri kita ini kecenderungan kita, ya, saudara-saudara, dan kita ditegur oleh firman Tuhan, bagaimana Kristus yang sebagai pengantara itu adalah benar-benar boleh nyata dalam kehidupan kita. Kemarin kita bahas tentang malaikat-malaikat yang melayani,
juga di tangan seorang pengantara, ya. Hanya ada satu, ya, karena Tuhan itu satu dan satu pula Dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu satu, manusia di pihak yang lain, dan Yesus Kristus adalah sang pengantara. Hanya Dia jalan keselamatannya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kemarin disinggung bahwa keselamatan tidak ada di dalam grup Bible study-mu, tidak ada di dalam guru spiritualmu, di dalam denominasimu, tidak ada di dalam pemikiranmu, tidak ada di dalam dirimu, ya. Tidak ada jalan di mana-mana, ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya, selain di dalam diri Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana ayat ini kokoh di dalam pemikiran saudara dan saya, ya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepalsuan firman Tuhan, kepalsuan pengajaran, kepalsuan pimpinan, ya, oleh orang-orang yang disebut oleh Galatia, oleh Rasul Paulus adalah apa? Penyusup, ya, guru-guru palsu. Saudara, kalau kita kontekstual, stick, ya, dengan kutipan nubuat, dengan kutipan firman Tuhan, dengan ayat-ayat, kita tidak akan lari kemana-mana. Tidak. Tapi jangan semua ini ditambahkan, ya, atau bahkan dikurangkan sehingga terjadi kesesatan di mana-mana. Ya, tidak ada kebanggaan dalam diri manusia, siapapun juga. Ya. Ingat Yesaya 64 ayat 6, kesalehanmu, ya, kebenaranmu kain lara di hadapan Tuhan. Oke, mari kita masuk kepada judul pembahasan hari ini. Kita ada di hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji. Nanti silakan kalau ada yang bertanya, ada yang mau memberikan masukan, silakannya dipotong, tidak apa-apa, ya. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Jauh dari hal itu, ya. Jika seandainya demikian, hukum itu tidak akan berada di tangan seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus. Kalau dikatakan bahwa hukum Taurat dan janji-janji Tuhan itu bertentangan, itu tidak akan ada di tangan Yesus Kristus. Kenapa? Karena segenap janji Tuhan ada di dalam Dia. Ya. Jadi kita dapati bahwa hukum dan perjanjian berpadu dalam Kristus. Kita mengetahui bahwa hukum Taurat tidak pernah dan tidak akan bertentangan dengan janji-janji Allah. Dari kenyataannya bahwa Allah yang memberikan baik janji maupun hukum Taurat itu. Kita juga mengetahui bahwa pemberian hukum itu tidak menambahkan sesuatu yang baru ke dalam perjanjian itu. Karena setelah diteguhkan tidak ada yang dapat ditambahkan atau dikurangikan daripadanya. Jadi ketika Tuhan melakukan janji, ya, zaman dulu itu, masa kekekalan itu, ya, tidak ditambahkan atau tidak dikurangkan sampai hari ini. Kutipan yang kemarin kita bahas bahwa hukum-hukum Tuhan, ya, janji-janji Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Karena tiba pada zaman modern, ya, atau yang sering kita sebut saat ini modernisasi, hukum juga itu berubah. Hukum juga itu modern. Kalau saudara menerawang, memikir-mikirkan, ya, bagaimana hukum itu dibentuk dulu, dan sampai hari ini itu berlaku. Ya, sampai hari ini tidak ada perubahan, itu sama. Jangan jauh-jauh ke masa penciptaan. Datang aja ke bangsa Israel waktu itu. Ya. Berapa ribu tahun lalu bangsa Israel itu diberikan hukum ini. Dan dikatakan di kutipan, sebelum bangsa Israel diberikan hukum ini sudah ada.
Buktinya siapa? Abraham melakukan ini hukum. Makanya dia dikatakan dia dibenarkan oleh Tuhan. Melalui apa? Iman. Ini bukti hukum itu ada jauh sebelumnya. Ada lagi bukti yang lain, Adam dan Hawa. Kita lihat semua ya. Dan tidak ditambahkan atau dikurangkan. Tetapi hukum Taurat itu bukannya tidak berguna. Bila memang tidak berguna, Allah tidak akan memberikannya. Jadi betapa bergunanya hukum itu kita akan lihat. Bukanlah satu soal yang tidak berarti apakah kita memeliharanya atau tidak. Karena Allah lah yang memerintahkannya. Tetapi semuanya sama. Hal itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan janji dan tidak memasukkan sesuatu yang baru ke dalamnya. Mengapa? Karena secara sederhana, hukum itu termasuk di dalam janji. Janji roh mencakup hal ini. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi. Mereka akan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, Ibrani 8 ayat 10. Dan apa yang Allah kemukakan telah dilakukan untuk Abraham ketika ia memberikan perjanjian sunat kepadanya. Kita baca Roma 4 ayat 11, 2, 25 dan 29, Filipi 3 ayat 33. Oke. Di sini di judul kita yang pertama ini ada tambahan saudara-saudara atau pertanyaan? Silakan. Hukum tidak bertentangan dengan janji. Oke, baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Kita masuk kepada hukum meneguhkan janji. Nah, sebagaimana telah terlihat, hukum tidak bertentangan dengan janji, oleh sebab hukum itu terdapat di dalam janji. Hukum terdapat di dalam janji. Janji bahwa Abraham dan keturunannya akan mewarisi dunia adalah melalui kebenaran oleh iman. Saudara-saudara, sudah berapa subjudul yang kita baca, ya, semua mulai dari Sabat pagi, kemarin hari Minggu, hari ini hari Senin untuk waktu Indonesia, ya, kita lihat penekanannya semua adalah melalui kebenaran oleh iman. Ya. Janji bahwa Abraham dan keturunannya akan mewarisi dunia adalah melalui kebenaran oleh iman. Tetapi hukum adalah kebenaran. Seperti yang Tuhan katakan, dengarkanlah aku, kamu yang tahu kebenaran. Bangsa yang hatinya adalah hukumku. Hukumku dalam hatimu. Yesaya 51 ayat 7. Apa artinya ketika ini diulang-ulangi, saudara? Kebenaran melalui iman. Hanya melalui iman. Ya. Saudara dan saya akan mewarisi, ya, janji-janji itu, ya, dunia baru, ya, keselamatan itu yang dalam bentuk kerajaan surga atau bumi baru nanti, ya, hanya apa? Melalui kebenaran oleh iman. Kemarin kita bahas, ya, saudara, bahwa Tuhan akan sanggupkan saudara atau saya itu tidak berdosa lagi. Tuhan akan sanggupkan saudara untuk tidak berdosa. Ini salah satu janji oleh iman yang diberikan. Saudara, bukankah ini kerinduan saudara? Saya tidak tahu seberapa bergumulnya Anda dengan dosa-dosa. Tetapi kerinduan untuk tidak berdosa lagi adalah kerinduan saya. Lelah saudara di dalam keadaan berdosa yang mengakibatkan sakit penyakit, yang mengakibatkan masalah sana sini. Lelah saudara. Anda mau sengaja berdosa atau tidak, hasilnya sama. Ya, kesengsaraan. Tapi Tuhan kasih kabar kesukaan di sini buat kita. Makanya glad tidings. Kabar kesukaan, kabar yang memberikan kesukaan, sukacita. Bahwa kita akan mewarisi janji Tuhan.
bahwa kita akan dimerdekakan dari dosa. Bukankah itu satu kabar kesukaan? Tapi gimana caranya? Hanya oleh iman. Percaya bahwa kemerdekaan dari dosa itu akan jadi bagian saudara dan saya. Percaya Tuhan kerjakan itu di dalam diri saudara dan saya. Itu aja kuncinya. Bukan dengan kemampuan saudara bahwa saya akan berhenti berdosa. Dan saudara percaya saudara bisa tidak berdosa dengan pemikiran saudara, dengan pemikiran saya. Hanya melalui iman kita percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam diri saya, di dalam diri Anda, sedang mengerjakan keselamatan itu. Ya, Dia menuntun hari demi hari. Kita percaya sungguh-sungguh Dia akan membuat kita tidak berdosa lagi di dalam prosesnya. Ya, saya tidak tahu seberapa besar kerinduan Anda untuk tidak berdosa lagi, tapi ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan bahwa kita akan ditolong, akan dibantu, akan dibuat tidak berdosa lagi. Jadi kebenaran yang dituntut oleh hukum satu-satunya kebenaran yang dapat mewarisi dunia. Nah, kita bingung, ya. Di awal-awal bingung. Katanya hanya oleh iman, hanya oleh iman, hanya oleh iman. Lalu perbuatannya mana? Ini diulangi lagi ya. Ternyata setelah mempelajari ini, puji Tuhan, dapat penjelasan oleh Tuhan itu sendiri melalui firman ini, bahwa adalah ketika kita beriman kepada Kristus, penurutan akan hukum-hukum itu otomatis terjadi. Inilah yang dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang dikatakan janji ya yang diberikan kepada kita untuk dimerdekakan oleh pelanggaran dosa berlaku. Ya, ketika beriman penurutan hukum akan berjalan secara otomatis. Kenapa? Saudara beriman, saya beriman. Tuhan sedang tolong saya untuk berhenti berdosa. Tuhan sedang tolong saya untuk meninggalkan dosa-dosa saya. Tuhan sedang menolong saya untuk supaya saya tidak berdosa lagi. Dan saya mewarisi apa yang dikatakan, yang dijanjikan kepada Abraham. Ya. Dan ini sinkron, saudara-saudara semua. Match. Hukum adalah kebenaran. Karena Allah berkata, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Di sini katakan, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Dengarkanlah Tuhan, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku, dapat mewarisi tanah perjanjian yang diperoleh bukan dengan mengerjakan hukum, melainkan dengan iman. Bagaimana ya mau terjemahkan saudara-saudara? Kadang begini, hari Sabat ini, hari Sabat. Jangan berbelanja, jangan membeli. Ini hari Sabat, kita harus buka Sabat. Sudah mau Sabat. Ini hari Sabat, jangan ngomong kosong. Betul kita menasehati. Ya. Betul kita menasehati siapapun itu, orang-orang tercinta kita di sekeliling kita. Tapi satu sisi, di sini ada muatan ya bahwa kita harus menuruti hukum itu. Sementara ayat bilang tidak ada yang bisa menuruti satu hukum pun. Ya. Makanya kita jangan, setelah mempelajari ini, jangan kita seperti orang yang gegabah. Ya. Penekanan akan melakukan hukum itu sangat gencar sekali dilakukan. Nggak bisa, saudara. Saudara tidak bisa menurut hukum. Saya tidak bisa menurut hukum. Tidak bisa. Kristus yang di dalam saya yang bisa menurut hukum. Kristus yang di dalam Anda yang bisa menurut hukum. Tapi gimana bisa datang kepada kesadaran itu dulu? Ini yang penting. Kesadaran bahwa hanya melalui iman. Ya. Jadi ketika kemarin Sister Devi bilang, ketika kita melihat ya kebenaran ini, kita hidup seperti penuh kesukaan.
Hukum itu bukan jadi satu ketakutan. Hukum ini memberikan kebebasan, memberikan sukacita. Kenapa? Tidak berat lagi untuk dituruti. Kenapa kita merasa berat selama ini menuruti? Kadang hari Sabat itu, lama sekali tutup Sabat ini. Kenapa? Setelah tutup Sabat kita rasanya bebas. Karena hari Sabat itu menjadi satu hukum buat kita. Tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Tidak boleh ada ajaran yang ditekankan karena diambil kutipan dari roh nubuat. Ya, jangan tidur hari Sabat. Dan orang tidak tidur karena jangan loh, ini kalau saya tidur hari Sabat saya melanggar hukum. Jangan cerita omong kosong pada hari Sabat. Kalau kami cerita omong kosong atau saya cerita omong kosong, ini saya melanggar hukum. Susah sekali, saudara. Hukum itu terasa berat sekali. Kenapa? Kita mengusahakannya. Saudara berjuang mati-matian supaya menuruti hukum. Padahal ayat bilang, firman Tuhan yang bilang, tidak ada satupun manusia yang bisa menuruti hukum. Dan Tuhan sendiri bilang di kutipan-kutipan sebelumnya jelas dibilang, Tuhan tahu bahwa ketidaksanggupan manusia. Kebenaran hukum tidak diperoleh melalui usaha manusia melakukan hukum, tetapi dengan iman. Sudah berapa kali yang ditekankan? Ya, sudah 3 kali. Sebab itu semakin besar kebenaran yang dituntut oleh hukum, semakin kuatlah janji Tuhan, karena Ia telah berjanji untuk memberikan, nah ini lihat, penurutan hukum kepada saudara yang percaya. Dan Tuhan telah bersumpah untuk itu. Coba lihat, luar biasa tidak Tuhan kita? Luar biasa tidak Tuhan itu? Dan Dia bersumpah demi dirinya. Pembahasan kemarin, ya, hari Sabat pagi. Ya, Dia mempertaruhkan keberadaannya. Jadi kalau meleset, ya, atau dia batalkan hukum ini, ya, atau dia tidak sesuai dengan hukum ini, keberadaan ketuhanan itu lenyap, hancur lebur. Tidak ada lagi Tuhan, saudara. Kenapa? Dia, ya, berjanji, ya, dia mempertaruhkan, dia bersumpah untuk keberadaannya. Supaya saudara dan saya menjadi penurut hukum. Luar biasa tidak, saudara-saudara? Luar biasa tidak? Ketika kita diberikan karunia ini loh, diberikan janji ini loh. Saudara bisa menurut hukum. Ketika penurutan hukum terjadi, berjalan terus dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya saudara-saudara, bagaimana Henok diangkat hidup-hidup, Elia diangkat hidup-hidup, ya, kita mewarisi kehidupan kekal itu. Jadi ketika hukum Taurat itu diucapkan di Sinai, dari tengah-tengah api, awan, dan dari kegelapan yang pekat, dengan suatu suara yang nyaring disertai bunyi sangkakala Tuhan, sehingga seluruh bumi bergetar di hadapan hadirat Tuhan dan semua malaikat yang suci. Ya. Hal itu adalah untuk menyatakan kebesaran, kemuliaan, hukum Tuhan yang tidak dapat dibayangkan. Itu adalah pernyataan pengukuhan keajaiban janji Allah bagi setiap orang yang mengingat akan sumpah Tuhan. Tuhan telah bersumpah untuk memberikan semua kebenaran yang dituntut oleh hukum itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saya selesaikan dulu ya. Suara yang nyaring mengucapkan hukum itu adalah suara nyaring dari puncak-puncak pegunungan yang memberitakan kabar kesukaan tentang kemurahan Tuhan yang menyelamatkan. Perintah-perintah Tuhan adalah janji-janji, sudah seharusnya demikian. Oleh sebab Ia mengetahui bahwa manusia berdosa tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ini yang kita bahas tadi. You tidak punya kuasa untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Saya apalagi. Semua yang Tuhan
tuntut adalah apa yang ia berikan. Bila ia mengatakan jangan kamu, kita dapat memegangnya sebagai jaminannya bahwa jika kita percaya kepadanya, ia akan melindungi kita dari dosa terhadap peringatan itu. Jangan berdusta, jangan berzina. Tuhan akan tolong saudara tidak berdusta. Tuhan akan tolong saya tidak berzina. Hormatilah ayah ibumu. Tuhan akan tolong saudara dan saya menghormati orang tua kita. Jangan mengingini. Tuhan akan tolong saudara dan saya untuk tidak mengingini. Tuhan akan tolong saudara dan saya untuk tidak ada ilah lain. Ya. Tuhan akan tolong saudara dan saya untuk mampu menguduskan Sabat dengan benar. Sampai saat ini belum ada orang benar yang menguduskan Sabat. Kenapa? Kutipan bilang yang menguduskan Sabat orang yang harusnya suci. Pertanyaannya, siapa yang suci sampai hari ini? Oke, ada tambahan, ada masukan, pertanyaan, silakan. Halo Kak. Ya, Bisa silakan. dengar? Oke. Ya, jadi sangat bagus sekali ya dia punya bacaan di sini yang kita Puji lihat Tuhan. kan dulu. Ya, jadi kan dulu kan kita selalu beranggapan sebelum belajar ini ya, hukum Ya. itu harus kita turut, harus begitu. Jadi ada dari sesuatu yang dari kita itu untuk mengusahakan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata hukum itu sendiri adalah bagian dari janji. Itu ada dia punya tadi Kak Opin sudah baca di atas. Ya. Bagian dari janji yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham ya. Nah kita lihat dari hukum ini, dulu, bukan dulu, kalau kita lihat di 10 hukum ini, orang-orang kalau memulai hukum, mereka mulainya dari kata jangan ada padamu, jangan ini. Tapi ternyata waktu Tuhan mengucapkan hukum itu orang nggak pernah kutip yang ayat Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Mereka langsungnya ke ayat 3. Jadi ayat 1 kan bilang Tuhan berfirman perkataan ini. Dan di ayat 2 dibilang, sayalah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Baru ayat 3, jangan ada padamu. Nah, hukum itu selalu dimulai dengan jangan ada padamu. Padahal waktu Tuhan berbicara, mulainya ayat 2. Apa ayat 2? Saya Tuhan yang membawa kamu dari Mesir. Saya yang membawa kamu dari tanah perbudakan. Berarti hukum-hukum yang dibawa ini saya yang akan melakukannya di dalam kamu. Seperti itu dia punya aplikasi ya. Jadi kita mulainya selalu dari jangan. Padahal di ayat 2 itulah inti sebenarnya dari hukum itu yang mana Tuhan berjanji, saya yang membawa kamu keluar. Saya membawa kamu dari perbudakan. Kalau kita lihat perbudakan, apa sih perbudakan arti spiritual? Perbudakan dosa kan? Tuhan bilang, saya yang membawa kamu dari perbudakan. Berarti ini 10 hukum ini saya akan membawa kamu untuk menurut 10 hukum ini, atau kalau kita sudah masuk dalam rumah perbudakan dosa, saya akan membawa kamu keluar. Saya yang membuat kamu untuk melakukan itu. Dan kita bisa terimanya dengan iman. Makanya kalau mau hafal 10 hukum misalnya, harus dari ayat 2, karena itu inti righteousness by faith. Itu inti yang Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji, dia yang akan melakukan di dalam kita. Ini sangat luar biasa dan benar-benar memberikan kita kabar kesukaan bahwa kalau Tuhan berjanji, bersumpah demi dirinya, teman-teman, itu akan dia lakukan. Cuman masalahnya kita yang nggak percaya, kita yang mau berusaha. Oh, saya yang akan melakukan, saya yang tidak sembah patung, saya. Akhirnya saya gagal. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, apakah Tuhan pernah gagal? God will never fail. Itu ya. Jadi itu aja kita mau tambahkan yang mana 10 hukum itu sehubungan dengan bacaan ini harus dimulai dengan ayat 2. Oke, thank you Kak. Terima kasih tambahannya, Sister Joy. Mungkin ada saudara-saudara yang lain yang mau tambahkan atau mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ini bagus sekali, puji Tuhan. Halo. Ya, Brother Ebing. Ya, jadi dari bacaan yang telah kita ikuti sejauh ini adalah menjelaskannya kepada kita posisi dari hukum.
Jadi hukum itu sama sekali eh, apa ya, bukan dijelaskan bukanlah sebagai satu jalan keselamatan. Dan sekalipun hukum itu bukan sebagai satu jalan keselamatan, dia menunjuk bagaimana harus selamat gitu. Jadi eh, hukum yang diberikan itu sama sekali tidak akan membawa kita kepada keselamatan, tapi dia menunjuk kemana ya kita harus diselamatkan. Dan ini sangat penting ya, ini sangat penting sehingga perjanjian itu menjadi apa ya, menjadi sangat berarti. Dan kita tahu bersama bahwa baik perjanjian dan hukum adalah dua hal yang bersatu di dalam Kristus. Jadi ini sangat-sangat penting. Dan kalau kita bisa memahami ya dengan benar bagaimana perjanjian dan bagaimana hukum itu, kita akan melihat Kristus itu dengan sesungguhnya seperti apa. Karena kedua hal ini adalah pernyataan dari Kristus itu sendiri. Baru yang selanjutnya adalah kalau kita mempelajari bacaan ini ya, kalau kita mempelajari bacaan ini, kita akan melihat bahwa apa namanya, hukum itu ya, hukum yang sepertinya sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang sulit, karena sifat dari hukum itu adalah menuntut. Itu akan menjadi satu hal yang sangat mudah. Kenapa? Karena hukum itu adalah bagian dari perjanjian yang akan Tuhan buat. Dan bagaimana perjanjian itu adalah bagaimana Tuhan mau menulis hukum itu di dalam daging manusia, di dalam diri kita. Dan teman-teman, bagaimana hukum ini ditulis ya di dalam daging kita, ini adalah satu bentuk perjanjian yang Tuhan buat sepanjang zaman ya, yang Tuhan buat kepada Abraham, di mana hukum yang mau ditulis oleh Tuhan di dalam diri kita itu diteguhkan dengan sumpah bahwa Tuhan akan buat itu. Jadi bagaimana hukum itu ditulis di dalam hati kita menjadi kehidupan, menjadi tabiat kita, itu merupakan satu perjanjian dan Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa Dia akan buat, Dia akan tulis hukum itu di dalam diri kita gitu. Jadi teman-teman, ini adalah satu jalan yang sangat kokoh gitu. Sesuatu yang kita tahu bersama ya, tidak ditambahkan ya, tidak ditambahkan oleh hukum Taurat gitu. Jadi teman-teman, dengan melihat bagaimana perjanjian Tuhan di dalam menulis hukum itu di dalam diri kita diteguhkan dengan sumpah, kita akan melihat satu kepastian yang kokoh dari Tuhan sendiri. Nah, kalau itu begitu kuat ya, kenapa ada banyak orang yang tidak mendapatkan manfaatnya? Jawabannya adalah karena kita lebih suka mengikuti sistem penyembahan berhala. Bagaimana sistem penyembahan berhala? Sistem penyembahan berhala adalah kalau kita harus buat dulu sesuatu, baru Tuhan buat sesuatu gitu. Nah, sistem penyembahan berhala inilah yang membuat apa yang Tuhan mau lakukan itu gagal di dalam diri kita. Jadi teman-teman, ketika kita melihat gambar yang sesungguhnya dari Tuhan sendiri dan bagaimana Tuhan bekerja, sebenarnya kepastian keselamatan itu betul-betul sangat-sangat terbuka ya, sangat-sangat pasti. Namun apa yang bisa menghalangi? Yang bisa menghalangi adalah sistem penyembahan berhala. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana Sister Joy tadi menjelaskan bahwa Tuhanlah yang akan membebaskan kita dari perbudakan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau kebebasan itu dari Tuhan, kenapa kita jatuh-jatuh ya? Jawabannya sangat sederhana, karena kita masih suka menyembah berhala, ya. Karena kita masih suka bergantung pada diri kita sendiri. Jadi kita masih melihat, ya, berhala ini adalah sesuatu yang kita anggap kita bisa pegang, ya, kita bisa yakin bahwa dialah jalan keluar. Apakah itu orang lain, apakah itu benda, apakah bahkan diri kita sendiri ya bisa jadi berhala. Pemikiran kita sendiri, ide-ide kita sendiri bisa jadi berhala. Ini teman-teman, ketika kita melihat ya kebutuhan terhadap kebenaran, karena tanah yang dijanjikan itu adalah kebenaran yang dibutuhkan adalah kebenaran yang disaksikan oleh hukum Taurat, tetapi
itu hanya bisa diterima oleh karena perjanjian, teman-teman, kita melihat ya, kenapa kalau itu terjadi karena perjanjian, kenapa gagal? Yaitu karena ya kita masih sering ya ditipu oleh berhala-berhala, atau lebih meyakini bahwa pemikiran-pemikiran kita yang baik itu yang akan menggenapi perjanjian-perjanjian Tuhan. Dan hal-hal ini teman-teman, ini bermain di ide yang sangat masuk akal ya, ide yang sangat masuk akal. Dan ini yang akan menghalangi bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Selama kita masih meyakini sesuatu keyakinan bahwa ada sesuatu yang baik yang dari kita, yang bisa membuat kebenaran itu digenapi di dalam diri kita, ya kita akan selalu gagal dan selalu jatuh. Tapi ketika kita melihat bahwa diri kita sama sekali tidak bisa menghasilkan apa-apa yang baik, keadaan ataupun orang lain, ya, maka kita akan melihat betapa berartinya perjanjian yang Tuhan buat ya kepada kita. Oke, itu aja bro, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih tambahannya. Benar sekali, puji Tuhan. Saudara, kemarin kita sempat singgung kabaran ini, ya, yang sedang kita pelajari ini tidak populer, tidak banyak yang suka, ya, tidak banyak yang tertarik. Padahal sangat jelas di mana Sister White bilang, ya, kabaran ini menuntun kita, mempersiapkan kita untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Waktu statement itu dinyatakan, saya pikir-pikir, bagaimana kita bisa dipersiapkan untuk menerima kecurahan Roh Kudus? Dan setelah mengikuti pelajarannya dari waktu ke waktu, dari kutipan ke kutipan, di sini saya bisa lihat, saudara-saudara, kecurahan Roh Kudus itu adalah di mana kita mendapat kesanggupan, kekuatan oleh Tuhan, ya, untuk bekerja bagi Dia. Ya, contoh di Alkitab terlalu banyak, ya. Bagaimana kita bisa bernubuat, menyembuhkan orang sakit, ini pekerjaan di akhir zaman nanti, di penghujung nanti, ya, sebelum Tuhan menyatakan dirinya di awan-awan. Ini pekerjaan yang akan dilakukan oleh kita, ya, dan kita butuh kekuatan Roh Kudus bagaimana murid-murid itu dapat. Nah, ketika melihat bahwa Tuhan mengetahui saudara dan saya tidak punya kuasa untuk melaksanakan perintah-perintahnya, kita tidak bisa mengikuti perintah-perintahnya itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu janji diberikan kepada kita, ya, yang sudah kita bahas tadi. Dan kita lihat di mana janji itu kita diberikan apa? Jaminan, ya, ketika kita percaya oleh iman, ya, percaya kepada Dia, kita disanggupkan untuk apa? Untuk menurut. Kita disanggupkan untuk membenci dosa, meninggalkan dosa itu sendiri. Kita disanggupkan untuk tidak berdosa. Ya, dan ini benar-benar glad tidings. Ini benar-benar satu kabar kesukaan. Ya. Rangkaiannya puji Tuhan bisa terlihat. Ya, di awal-awal itu kita lihat kerangkanya, pada akhirnya kita lihat keseluruhannya. Ini baru pasal 3 dari buku Galatia. Ini baru chapter 3 dari buku Kabar Kesukaan. Dan akan semakin diteguhkan dari kutipan ke kutipan, puji Tuhan. Oke, kita ke kutipan berikutnya. Keinsafan terhadap dosa dan kebenaran. Nah, ya, sebelum kita ke sini, tadi saya sempat berpikir, ya, kenapa kita tidak diberitahu oleh Tuhan dari waktu-waktu yang lalu? Kenapa kita tidak dapat pekabaran ini dari waktu yang lalu? Pekabaran ini adalah kita diselamatkan hanya oleh iman. Dan isinya adalah bahwa di mana ketika kita percaya kepada Tuhan, kita disanggupkan untuk tidak melakukan dosa. Kita disanggupkan untuk menuruti hukum-hukum Tuhan. Bukankah ini satu kabar kesukaan? Pertanyaannya, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari umur saya waktu masih 15 tahun mungkin, atau bahkan 10 tahun? Ya. Kenapa nanti di saat ini baru kita dapat pekabaran ini? Saudara ingat,
waktu Tuhan. Ya. Dan yang sedang kita pelajari ini adalah waktu Tuhan untuk saudara dan saya melihat, ya, mengerti dan tahu keinsafan terhadap dosa dan kebenaran. Yesus berkata tentang penghibur itu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Mengenai dirinya sendiri, ia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2:17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Seseorang harus merasakan kebutuhannya sebelum ia mau menerima pertolongan. Ia harus mengetahui penyakitnya sebelum ia dapat menerapkan pengobatannya. Ya, kalau kita tidak tahu penyakit kita, bagaimana kita bisa diobati? Ya. Kita tidak bisa memberikan remedi, natural remedi yang salah-salah. Misalnya pilek, dikasih remedi kanker, ya, atau cancer. Nggak bisa, nggak ketemu. Jadi harus tahu betul penyakit kita, ya, sebelum ia dapat menerapkan pengobatannya, sebelum kita diobati. Demikian pula janji pembenaran itu sama sekali tidak akan diindahkan oleh Anda, oleh saya, jika ia tidak menyadari keadaan keberdosaannya. Kalau kita tidak sadar kita ini berdosa, saudara, pembenaran, ya, pelajaran ini tidak akan pernah menjadi bagian kita. Pelajaran ini tidak akan menjadi satu hal yang menarik buat kita. Saudara orang suci, mana mau? Saudara pas baca ini, oh iya sudah, ini saya sudah lakukan. Ingat yang ruler, ya, orang muda yang kaya. Tuhan, semua saya sudah bikin. Apalagi yang yang harus saya bikin untuk supaya saya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang, pergi jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Hukum itu yang tidak sanggup dia lakukan. Dan Ron Buat bilang, penurutan hukum dia yang dia bilang semua dia sudah ikuti itu adalah penurutan kedagingan dia, kesanggupan dia, kemampuan dia. Bukan karena iman. Buktinya ujian terakhir ketika Tuhan panggil, dia tidak sanggup. Kalau saudara orang suci, saudara tidak tertarik dengan pekabaran ini. Kalau saudara merasa saudara tidak berdosa, ya, saudara orang yang baik-baik saja, atau saya, demikian pula, sama saya nggak suka ini. Ini kita udah pernah pelajari kok. Gitu. Ini buat orang-orang yang sakit. Kita tidak akan pernah menghargai saudara-saudara. Ya. Itu sebabnya langkah pertama yang diambil oleh Roh adalah menyadarkan manusia dari hal dosa. Ketika saudara merasa, aduh saya ini orang berdosa, aduh kemarin saya sudah lakukan dosa, aduh saya sudah tipu orang itu, aduh saya sudah bohong, aduh saya sudah istilahnya berkelit, ya, saya seperti ular, saya bersaksi dusta, aduh itu semua roh, pekerjaan Roh Kudus. Jadi kitab suci telah menyimpulkan segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara percaya, janji itu diberikan. Saudara percaya, saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Gimana saudara tahu saudara berdosa kalau tidak ada hukum Taurat? Selanjutnya, dia yang tahu bahwa dia adalah orang berdosa berada di jalan untuk mengakuinya. Ya, makanya ada ayat dia setia dan adil. Ya, kalau kita mengakuinya. Dia yang tahu bahwa dia adalah orang berdosa berada di jalan untuk mengakuinya. Ini benar, kecenderungan. Ketika kita sadar kita diinsafkan oleh Roh Kudus. Oh iya ya. Cuma memang ada kasus lainnya. Kadang-kadang kita menunda-nunda untuk mengakuinya. Kadang-kadang kita pikir, aduh malu sama Tuhan.
Duh, nanti aja deh beberapa hari kemudian ketika sudah reda, baru kita datang berdoa mengaku dosa. Bukan seperti itu. Itu kasus yang lainnya. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi, di dalam tangan roh, hukum itu merupakan suatu alat yang aktif untuk membujuk manusia untuk menerima kepenuhan janji itu. Tidak ada seorang pun yang membenci orang yang telah menyelamatkan nyawanya dengan menunjukkan suatu bahaya yang tidak diketahuinya. Sebaliknya, orang itu akan dianggapnya sebagai seorang sahabat yang akan selalu diingatnya dengan rasa terima kasih. Demikian pula hukum itu akan dihormati oleh orang yang telah digerakkan oleh amarannya untuk melepaskan diri dari murka yang akan berlaku. Ya, banyak sekali peristiwa ketika seseorang menolong saudara di saat saudara dalam kesulitan, di saat saudara hampir celaka, lalu nyawa Anda diselamatkan, saudara akan apa? Ya, saudara akan menganggap orang yang menolong Anda itu sebagai malaikat. Ya. Dan saudara akan sangat berterima kasih kepada orang itu. Ya, demikian pula hukum. Itulah harusnya yang jadi sikap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami melalui hukum-Mu, melalui firman-Mu. Supaya kami tidak menerima murka-Mu. Ia akan selalu berkata dengan si pemazmur, aku benci akan pikiran yang sia-sia, tetapi aku mengasihi akan hukum-Mu. Itu jadi bagian kita, saudara-saudara. Kemarin, Pastor Erik ada pertanyaan, apakah hari ini kita bisa tidak berdosa? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa jawab itu? Siapa yang bisa menjawab? Apakah kita tidak berdosa hari ini? Tolong dikoreksi saya, Pastor, kalau salah ini pertanyaannya. Tolong diingatkan. Apakah demikian? Apakah kita tidak berdosa? Benar ya? Iya. Oh, oke. Iya. Oke. Atau Oke. apakah kita berhenti berdosa ya saat ini? Sorry, Oke, silakan. sorry, lagi bagaimana? Ya, apakah kita berhenti berdosa saat ini dan kemudian memiliki keadaan yang sinless ya ketika kita akan menerima keselamatan waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua? Ya. Seperti itu. Apakah kita Ya. bisa tidak berdosa hari ini? Ya. Oke, saudara-saudara, kita ada Brother Ebing, ada Brother Oliver, ada Kak Acil, ada Joy, ada Wasti. Silakan. Silakan kasih pemikirannya, jawabannya. Jangan takut untuk salah. Ya, silakan Sister Joy. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari dan juga pelajaran saat ini, kita melihat bahwa untuk menentukan orang berdosa itu kan dia punya standar hukum ya. Jadi untuk tahu saya berdosa atau enggak dilihat dari hukum itu sendiri. Nah pertanyaannya apakah saya bisa berdosa? Tidak berdosa. Nah kalau kita lihat pelajaran yang dari sini, yang mana Tuhan yang berjanji untuk saya keluar dari rumah perbudakan atau perbudakan dosa. Dan juga tadi yang Ewing bilang dari penyembahan berhala, kan Tuhan berjanji akan mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Dan kita tahu tanah Mesir itu adalah negeri penyembahan berhala. Jadi kita tahu kan itu semua janji Tuhan. Tuhan berjanji demi dirinya. Dan Tuhan berjanji bahwa dia yang akan melakukan di kita. Dan kemudian yang kedua itu, kalau kita memiliki carnal mind atau pikiran daging itu tidak suka menurut hukum dan dia nggak bisa. Satu-satunya yang harus kita miliki untuk menurut hukum itu adalah kita memiliki pikiran Kristus. Dan itu juga dengan adanya Roh Kudus ya yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jadi melihat bukti demi bukti yang ada, itu seharusnya kalau kita percaya dan mengimani akan apa yang Tuhan sudah
janjikan kepada kita, itu sebenarnya keadaan penurutan hukum secara keseluruhan itu seharusnya ada di kita. Dan keadaan tidak berdosa itu ada. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan sinless itu, misalnya hari ini saya sinless karena Tuhan yang melakukan di kita. Apakah itu jaminan besok saya akan sinless? Tidak seperti itu. Jadi, keadaan sinless hari ini itu adalah dengan iman ya. Kita tahu bahwa semua itu kita bisa lakukan dengan iman. Kita tahu bahwa Tuhan yang akan melakukan di kita. Kita menuntut akan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melakukan di kita. Itu terjadinya setiap saat. Karena untuk mati kepada diri kita, itu kan Rasul Paulus bilang, I die daily. Saya punya carnal mind, dihancurkan itu daily, setiap saat. Jadi setiap saat saya mati, carnal mind-nya itu setiap saat mati. Kemudian the mind of Christ-nya setiap saat ada di kita yang akan menghidupkan akan penurutan akan hukum itu. Karena hanya Yesus sendirilah yang suka menurut hukum itu. Penurutan dari Yesus itulah yang akan melakukan pekerjaannya di dalam kita. Seperti itu. Dan itu janji itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Dari sejak Adam dan Hawa pun jatuh, itu janji sudah berlaku bahwa penurutan itu akan terjadi gitu. Dan itulah Injil ya. Injil itu adalah kuasa Tuhan, the power of God, unto salvation, untuk menyelamatkan orang yang percaya. Jadi kuasa Tuhan menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Nah itu Injil, dan kalau kita memiliki Injil benar, dan kita menghidupkan itu dengan Tuhan yang melakukan di kita, itu kuasa itu akan membuat orang tidak berdosa. Tetapi itu setiap hari kita lakukan. Misalnya di saat satu pun dalam hari ini saya tidak memegang akan janji itu, saya tidak menuntut Tuhan akan janji itu, di saat saya mau melakukan dengan usaha saya sendiri, itu juga kita akan jatuh, teman-teman. Jadi untuk adanya sinless itu ya, keadaan sinless itu hanya bisa terjadi dengan kita membiarkan Tuhan yang melakukan, bukan dari usaha saya, dan harus ada mati dalam diri kita di mana carnal mind itu disingkirkan dan memiliki akan pikiran Kristus. Dan itu ya, kalau kita mempelajari mengenai cross atau salib itu, disaliblah itu carnal mind itu dihancurkan. Makanya kan selalu Rasul Paulus meninggikan akan kayu salib. Kayu salib, kita tidak berpegang selain di kayu salib. Kalau kita benar-benar mengerti akan makna dari kayu salib, itulah kita lihat bahwa carnal mind kita itu dihancurkan dan Tuhan memberikan akan the mind of Christ. The mind of Christ itu adalah obedience unto death. Nah, obedience unto death itu adalah penurutan semua hukum Tuhan. Dan kalau penurut semua hukum Tuhan itu apa? Righteousness, itu sinless kan? Dan righteousness-nya siapa? Itu righteousness-nya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertanyaan lagi ya kembali, apakah kita bisa sinless atau tidak berdosa? Yes. Tapi apakah garanti hari ini saya sinless, saya akan terus-terus sinless? Enggak ya, karena kita enggak percaya one save, always save. Jadi sinless itu adalah keadaan di mana ketergantungan kita kepada Tuhan setiap hari, mati diri setiap hari, dan membiarkan Tuhan bekerja setiap hari. Itulah yang akan terjadi di kita, sebagaimana kehidupan Kristus yang sempurna, yang Yesus manifestasikan di dunia ini, itu juga bisa menjadi kehidupan kita right now. Apa yang Yesus lakukan dulu, dilakukan di dalam kita, itulah akan menjadi kehidupan kita setiap hari. Jadi jawaban yang kita bisa kasih adalah yes, tapi bukan one save always save. Itu prosesnya itu setiap hari ya. Seperti Tuhan Yesus itu setiap hari ketergantungannya kepada Bapaknya, setiap hari imannya itu sangat bergantung kepada Bapa, dan imannya Yesus itu Yesus berikan kepada kita. Makanya 144.000 memiliki the faith of Jesus, imannya Tuhan Yesus yang kita terima. Oke, thank you Kak. Itu mungkin jawaban dari kita. Terima kasih Sister Joy. Jadi jawaban Sister Joy, pertanyaannya, apakah kita bisa tidak berdosa hari ini? Jawabannya bisa, tetapi ada proses. Ya, ada proses. Terima kasih. Ada yang lain punya jawaban?
Silakan. Ada Sister Wasti, ada Kak Acil, Brother Oliver, Brother Ebing. Bisa tidak kita tidak berdosa hari ini? Ya, silakan Brother Ebing. Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu kita ingin menambahkan dulu ya, mengomentari bacaan yang sedang kita baca. Silakan. Bahwa langkah pertama dari Tuhan ya, sebelum membenarkan adalah menginsafkan kita dari hal dosa. Teman-teman mau percaya atau tidak, inilah yang membedakan pembenaran oleh iman 1888 dengan pembenaran oleh iman yang kita bisa bilang kasih karunia murahan ya, atau pembenaran oleh iman yang positif, hanya sekedar positif think ya, bahwa saya sudah selamat, jasa Yesus sudah menebus saya. Nah, teman-teman, ini yang membedakan, poin ini yang membedakan, yang mendasari apakah kita memiliki pembenaran oleh iman yang asli ya atau yang palsu. Jadi sebelum Tuhan membenarkan, di dalam pengadilan Tuhan, Tuhan akan memeriksa kita, teman-teman. Ini yang kita sebut dengan pengadilan ya, pemeriksaan. Dan di dalam pemeriksaan itu, Tuhan mau menyatakan dosa-dosa kita sebelum Tuhan membenarkan kita. Dan ketika Tuhan telah menyatakan dosa kita, harapan Tuhan adalah kita insaf. Ya, kita insaf. Yang kemudian kalau kita insaf, kita akui, maka yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan ya, Ia adalah setia dan adil, akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, di dalam teologi pembenaran oleh iman yang lain atau kita bisa bilang yang palsu, ini sama sekali tidak, ya, ini sama sekali tidak dijelaskan. Sehingga kenapa muncul ya sikap-sikap meremehkan hukum atau mengabaikan hukum? Ini karena ini, gitu. Karena mereka tidak melihat bahwa pengadilan Tuhan sebelum menjatuhkan vonis apakah mau dikutuk, mau dihukum atau dibenarkan, Tuhan harus periksa dulu. Dan ketika Tuhan periksa, itu adalah proses bagaimana Tuhan mau menginsafkan ya. Tuhan mau menginsafkan manusia berdosa. Sehingga ada kebutuhan untuk Yesus sebagai juru selamat. Ada kebutuhan terhadap kebenaran yang akan membuat dia layak bagi kerajaan surga. Jadi sekiranya proses ini ditiadakan, teman-teman, maka kita nggak ada bedanya ya dengan pembenaran oleh iman yang lain gitu. Jadi kita bisa lihat ya, kita juga bisa lihat bagaimana ketika Tuhan ya mau sebenarnya menyelamatkan Adam dan Hawa, Tuhan periksa dulu, Tuhan insafkan dulu. Adam, di manakah apakah engkau makan dari buah yang aku larang? Di manakah engkau berada? Ini sebenarnya adalah proses pemeriksaan dari Tuhan untuk menginsafkan Adam. Tetapi sangat menyesal adalah Adam dan Hawa itu membuat sikap pembenaran diri. Sehingga berkat yang seharusnya mereka terima dan memutus kutuk saat itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mereka terkutuk terus-menerus ya. Nah, contoh yang positif, itu contoh negatif. Contoh yang positif adalah pencuri di kayu salib. Ini adalah satu hal yang sama, teman-teman. Sebelum Tuhan menyelamatkan pencuri di kayu salib, ada proses penghakiman dulu. Kalau kita baca, ada roh yang menghakimi, yang menginsafkan pencuri ini. Dan pencuri ini insaf, pencuri ini sadar. Dan sebelum Tuhan menyelamatkan dia, proses ini yang terjadi. Dan ketika dia insaf, kemudian dia memohon rahmat Tuhan, Tuhan tidak menunda. Ya, vonis langsung dijatuhkan. Hari ini juga engkau telah bersama-sama denganku dalam kerajaan surga. Artinya, kebenaran yang membuat dia layak untuk kerajaan surga, saat itu juga Tuhan tidak menunda pada saat dia percaya kepada Yesus. Jadi teman-teman, ini adalah satu proses ya, satu proses yang mutlak terjadi, dan ini yang membedakan pembenaran oleh iman yang palsu dan yang asli. Dan teman-teman, kita juga bisa lihat ya di dalam proses bagaimana hari pendamaian ya. Di dalam hari pendamaian, sebelum imam besar memasuki bilik yang maha suci, dan di bilik yang maha suci ini, imam besar nggak boleh sembarangan masuk ya. Imam besar kalau mau masuk ke bilik yang maha suci harus bersesuaian penuh dengan hukum yang ada di bilik yang maha suci. Artinya, hukum itu harus tertulis sempurna. Ya, ini juga akan menjelaskan pertanyaan Brother Eric. Ya.
hukum itu harus tertulis sempurna. Tetapi bagaimana hukum itu bisa tertulis sempurna? Imam besar itu harus melakukan penyelidikan hati selama kurang lebih 9 sampai 10 hari lebih ya. Jadi ada proses di mana pemeriksaan Tuhan harus terjadi, meyakinkan bahwa jangan main-main kalau ada dosa, mau masuk ke bilik yang maha suci, pasti mati. Dan teman-teman, ini adalah proses yang sangat jelas. Makanya imam besar pada hari pendamaian, mulai dari tanggal 1 itu, dia meninggalkan ya kegiatan yang biasa, kemudian berpuasa, kemudian merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan melakukan satu proses yang paling penting, yaitu penyelidikan hati. Nah, di proses ini, disinilah Tuhan mau menginsafkan imam besar. Bagaimana dosanya? Apa dosanya yang membuat dia tidak bisa layak di hadapan Tuhan yang harus diselesaikan? Ya. Nah, ketika proses ini terjadi, ya selesai, kemudian dia oleh iman mengambil jasa dari darah anak domba, dia bisa masuk ke bilik yang maha suci. Dan ini adalah jawaban yang paling jelas di dalam bentuk upacara, ya. Apakah manusia itu bisa sinless dari dosa? Bisa. Ini jawabannya, teman-teman. Dan menurut saya ya, ini yang seharusnya Advent 1844 itu pelajari gitu. Ada seorang imam besar, ya, manusia berdosa yang sama dengan saudara dan saya ya, itu bisa masuk ke bilik yang maha suci menjadi sinless. Inilah pelajarannya, dan ini telah dijelaskan secara rinci dalam buku Kabar Kesukaan. Ya, jalan keselamatan itu tidak ada lain hanya oleh darah Yesus. Tetapi proses pemeriksaan yang akan dikerjakan oleh hukum Tuhan dan Tuhan sendiri itu perlu dan itu memainkan peran penting supaya manusia tahu bahwa sebenarnya dia itu mau binasa. Dan di dalam hukum ini dia sangat membutuhkan yang namanya jasa juru selamat sebagai jalan satu-satunya untuk keselamatan. Jadi teman-teman, dari pelajaran ini kita bisa melihat satu kepastian, satu jalan ya, yang mana kita bisa melihat, sebenarnya sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Nah, kemudian berkaitannya dengan menambahkan ya, sehubungan dengan pertanyaan dari Brother Eric, kalau Wagoner menjelaskan ya, saya menjawab dari buku Wagoner, kutuk itu ada di mana-mana ya, kutuk itu ada di mana-mana. Dan untuk kita bebas dari kutuk, kita harus memahami salib yang menopang kutuk, yang memberi kehidupan kita, yang ada juga di mana-mana. Jadi pemahaman kita tentang salib, ya, tentang salib Kristus yang sesungguhnya atau tentang siapa dia, bagaimana dia, itu yang akan menentukan kita bebas dari dosa, ya. Dan apa tandanya bahwa kita telah tiba pada titik yang terakhir? Ini Wagoner menjawab ya, kalau kita belajar mengenai salib itu kalau nggak salah di pasal-pasal terakhir ya. Tandanya dosa tidak lagi melintasi pikiran kita. Tandanya kita dimeteraikan, teman-teman. Jadi bukan lagi ketika memang dosa ini selesai ya. Jadi kalau Joy tadi menjelaskan bahwa itu masih dalam satu proses ya, kita setuju itu, tetapi menunjukkan bahwa dosa itu selesai di dalam diri kita ya, betul-betul pekerjaan Tuhan selesai, dan kita seperti bahasa A.T. Jones ya, yang kemarin Brother Eric singgung, kita tidak lagi mengirim dosa ke bilik yang maha suci, dosa itu tidak melintasi pikiran kita. Jadi teman-teman, ketika kita di dalam proses yang sedang kita pelajari ya, apa yang akan dikerjakan oleh hukum dan salib Yesus telah tiba pada titik di mana dosa tidak melintasi pikiran kita, itu tandanya kita telah dimeteraikan. Oke, mungkin itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Brother Ebing dan jawabannya. Apakah ada yang lain mau menjawab? Kalau tidak ada, kita langsung kembalikan kepada Pastor Eric ya. Mungkin ada yang akan disampaikan. Kira-kira bagaimana jawaban-jawaban yang sudah ada, Pastor? Atau Oke, nanti baik, ada terima tambahan kasih. penjelasan. Silakan. Mungkin lebih ditegaskan lagi ya, kalau menurut Brother Ebing, apakah bisa enggak kita bisa berhenti berdosa, kemudian keadaan sinless yang kita miliki menjelang kedatangan Tuhan itu atau pada waktu kedatangan Tuhan itu juga kita memilikinya. Apakah bisa
saat ini. Kan tadi Brother Ebing telah menjelaskan itu kita juga meyakini akan hal itu. Tapi sekarang apakah bisa enggak itu terjadi saat ini seperti itu? Oke, mungkin kalau Brother Ebing gimana penegasannya seperti apa? Bisa tidak terjadi saat ini. Sinless dalam pengertian pekerjaan dosa udah selesai gitu, atau sinless dalam pengertian kita menerima kebenaran Kristus, namun kita belum menyadari ada dosa lain lagi, atau gimana? Artinya kita berhenti berdosa, berhenti, tidak lagi melakukan dosa seperti itu. Saat ini ya, Kalau saat ini. Atau keadaan yang Brother tadi bilang kan itu apa itu yang dilakukan oleh imam besar kan dari hari pertama menjelang hari ke-10 itu bisa nggak termiliki saat ini seperti itu? Ya, itu yang dijelaskan dalam buku ini ya. Jadi kalau kita pelajari buku ini ya, di dalam bab-bab selanjutnya itu yang dijelaskan. Jadi proses sederhananya itu yang kita lihat dari upacara ya, pendamaian, tapi yang dijelaskan dalam buku ini itu cuma mengenai kurban itu dijelaskan panjang lebar ya, dari bab 1 sampai bab 6 dalam buku ini. Jadi teman-teman, itulah harapan ya, itulah harapan, tujuan dari buku ini ditulis, bahwa kita manusia saat ini bisa berhenti ya, saat ini bisa berhenti ketika proses ya pemeriksaan Tuhan telah selesai dan dosa itu tidak lagi melintasi pikiran kita, selesai ya. Itu yang dijelaskan dalam buku ini. Dan kepastian dari pekerjaan itu, apakah kita bisa mencapainya, yaitu pelajaran mengenai imam besar itu sendiri ya, bahwa kita bisa di titik bersesuaian penuh, tidak ada lagi dosa, ya, tidak ada lagi dosa yang, karena kalau imam besar itu masuk ke bilik yang maha suci, masih ada dosa, dia pasti mati. Nah, pelajaran tentang imam besar masuk ke bilik yang maha suci itu memastikan kita bisa tiba di titik ya tidak ada dosa lagi. Ya, itu pelajarannya, itu bukan teori, tapi itu satu pelajaran kepastian yang Tuhan tinggalkan untuk Advent yang mau bertemu dengan Dia. Nah, yang menjadi persoalan adalah imam besar waktu itu tidak ada proses pemeteraian, tetapi kita ada. Jadi, teman-teman, ketika kita secara pribadi ataupun kelompok, ya, tiba pada titik itu selesai. Ini saya lupa ya, apakah Wagoner atau Jones yang menjelaskan. Ketika kita tiba pada titik terakhir, Tuhan langsung memeteraikan kita. Oh, Jones kalau nggak salah ya, Jones. Ya, Jones dalam khotbahnya yang khotbah itu Jones ya. Ketika kita tiba pada titik yang terakhir dan selesai, Tuhan langsung memeteraikan kita. Untuk kita yang terakhir ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Gimana, Pastor Erik? Kalau Oke, baik. Kalau jawaban dari kita, Pastor, kita setuju Silakan. dengan bahasa proses, ya, karena itu yang kita alami. Tapi ada hal yang lain. Nanti kita dengar apa yang Brother Erik akan bilang lagi ya. Ada hal yang lain yang disebut jika kita meminta, kita akan diberikan kan. Jadi ketika kita beriman hari ini kita tidak berdosa, itu bisa terjadi tidak berdosa. Nah ini kita lempar batu dulu. Silakan, Pastor. Oke, baik, terima kasih. Saudara-saudara, ini juga kenapa saya mengangkat pertanyaan ini, karena memang ini juga bagian dari mengalami akan perkabaran ini sekian lama, kemudian melihat kenyataan di lapangan seperti apa, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan muncul, dan salah satu pertanyaan yang terbesar adalah pertanyaan ini sehubungan dengan jaminan ya atau janji dari pekabaran ini. Dan ini ya, sementara ini kita juga ini baru dalam tahapan bersama ya, kita bersama mempelajari, kemudian dalam tahapan di mana melalui proses pembelajaran ini kita juga dibukakan ya, bukan telah dibukakan, tapi sementara dibukakan, kemudian kita mulai melihat ya sifat dari pekabaran ini seperti apa. Dan memang saya melihat saudara-saudara bahwa memang sifat dari pekabaran ini adalah bentuk waktunya adalah sekarang.
Seperti itu ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, kata percaya di sana itu adalah kata kerja yang diambil dari kata bendanya adalah pistis ya, iman Yesus. Kemudian itu menjadi pisteo atau percaya atau mempercayai, dan itu bentuk waktunya adalah saat ini, saudara-saudara. Nah, ketika ayat itu mengatakan bahwa supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang kita melihat bahwa sifat pekabaran itu seperti itu. Karena ini terus terang, saudara-saudara ya, sebelumnya ya, jauh sebelumnya, kita juga bertanya-tanya kok kenapa kita sering jatuh seperti itu. Ya mungkin saudara-saudara juga memiliki pengalaman yang sama. Ya. Dan memang segala sesuatu telah dilakukan ya. Tapi sepertinya dia kembali kepada keadaan di mana kita seperti itu seterusnya. Dan ketika kita melihat bahwa ternyata kita belum melihat bagaimana sesungguhnya pekabaran ini memiliki sifat atau memiliki bentuk waktu yang sifatnya saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita percaya saat ini, maka kita memiliki keadaan di mana kita diselamatkan, saudara-saudara. Seperti itu. Dan kita melihat bahwa penjelasan-penjelasan dari pekabaran ini juga menjelaskan seperti itu. Bahwa semuanya telah lengkap, telah penuh, telah sempurna dilakukan oleh Tuhan bagi kita untuk keselamatan kita. Dan apakah itu pembenaran, apakah itu pengudusan atau kesempurnaan kita. Seperti itu ya. Dan selalu seperti itu dan akan seperti itu. Nah, kenapa kebenaran itu yang sifatnya saat ini dan lengkap, penuh dan sempurna kok belum kita miliki? Karena kita melihat bahwa sesungguhnya kita belum mengakui bahwa kebenaran itu saat ini ya, membenarkan, menguduskan dan menyempurnakan kita saat ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masih belum mengimani seperti itu, maka dosa itu akan berulang-ulang kali terjadi. Kalau misalnya kita meyakini bahwa pada waktu yang lalu kita telah dibenarkan, tapi saat ini kita masih dalam proses pergumulan dan nantinya ya mungkin kita akan tetap dibenarkan, itu adalah sesuatu yang berada dalam keadaan yang bisa dikatakan keadaan yang bimbang ya. Tapi ketika kita melihat bahwa sifat dari pekabaran ini adalah saat ini, dan apa yang Yesus telah buat itu lengkap dan sempurna untuk keselamatan saya, maka itu akan terjadi, saudara. Ini kita punya keyakinan ya, maka itu akan terjadi karena memang sifat pekabarannya seperti itu. Kemudian kita melihat juga di dalam Roma 6 ayat 14 ya. Ada dua keadaan di mana kita berada di salah satu keadaan itu. Tidak menjelaskan proses di sana, saudara. Nah, keadaan itu adalah bahasa Paulus adalah kita di bawah kasih karunia dan kemudian kita di bawah hukum Taurat. Nah, bagaimana kita berada di bawah kasih karunia dan bagaimana kita berada di bawah hukum Taurat? Ketika kita berada di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi berkuasa, tidak lagi menguasai kita. Dan ayat itu juga bentuk waktunya adalah present tense ya, saat ini. Dosa tidak akan lagi menguasai kita saat ini. Ya, ketika kita di bawah kasih karunia, dan penjelasan tentang di bawah kasih karunia itu sangat jelas dan lengkap ya, dijelaskan melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga ini, menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya kasih karunia itu yang sebenarnya. Dan sekali lagi ya, sifat dari kita memilikinya itu bentuk waktunya saat ini. Nah, ketika kita melihat dan memahami ya bentuk waktunya saat ini, kenapa kita tidak mengimani bahwa kita dibenarkan, kita sempurna ya di dalam Kristus saat ini? Kenapa harus nanti? Seperti itu ya. Dan ketika sudah tahu bahwa ketika kita belajar untuk mempercayai Tuhan saat ini, ada kekuatan di sana, saudara-saudara. Ada kekuatan di mana dosa yang dulunya begitu kuat mempengaruhi, begitu kuat menarik, ya, begitu kuat menikmati, lambat laun kehilangan kuasanya, saudara-saudara. Dan ketika kita terus mengimaninya seperti ini, bahkan mungkin saja itu bisa masih tapi dia tidak akan lagi berkuasa. Mungkin dia masih akan mencoba, dia akan menarik, tapi dia tidak akan lagi berkuasa. Karena kita punya keyakinan bahwa saat ini Tuhan telah membenarkan, saat ini Tuhan telah menguduskan. Dan memang apa yang dijelaskan oleh Brother Ebing, ya kita juga meyakini seperti itu, bahwa kita juga mengimani iman Advent, bahwa iman Advent itu dibentuk dari pekabaran terang tentang janji kedatangan Tuhan ya,
yang telah dimulaikan dan kemudian itu terjadi di akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi atau pagi dan petang, dan dari sana kita memiliki terang tentang penghakiman pra-advent ya. Memang sekarang kita sementara diselidiki. Atau pada upacara perayaan tahunan ketika bangsa Israel melakukan, mereka sementara ada di sekitar ya pelataran, di mana mereka sementara diukur, di mana mereka sementara dihakimi. Dan kita juga berada dalam keadaan itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki jaminan kepastian bahwa kita memilikinya seperti itu, yang memiliki jaminan itu. Dan kita melihat bahwa sesungguhnya sekali lagi ya, sifat dari pekabaran ini saat ini, saudara, dan itu telah sempurna lengkap Tuhan lakukan. Dan kita mencoba ya mencari-cari ya, kita mencari-cari bagaimana kalau mungkin saudara-saudara bisa dapat bahwa keadaan sinless itu, apakah keadaan sinless itu saya. Nah, kalau kita melihat bahwa keadaan sinless itu menjelaskan kemanusiaan Yesus ya. Sinless itu keadaannya adalah kemanusiaan Yesus. Hanya Yesus yang sinless, saudara-saudara. Atau mungkin kalau saudara-saudara ada dapat kutipan baik dari Roh Nubuat ataupun yang menjelaskan bahwa saya bisa sinless ya, itu mungkin bisa diberikan kepada saya. Tapi yang saya dapati bahwa Yesuslah, kemanusiaan Yesuslah yang sinless. Dan kabar baiknya lewat terang pekabaran ini ya, itu menjadi bagian kita oleh iman. Tanpa proses yang harus kita lakukan. Dengan waktu yang panjang, dengan waktu yang lama. Ketika kita percaya, maka sinless itu yang Tuhan telah buat, itu telah menjadi bagian kita. Itu juga yang dimiliki oleh si pencuri ya. Dia tidak melakukan apa-apa. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan ya, dia telah diyakinkan di dalam Tuhan. Dan memang saudara-saudara, hukum akan terus menuntut. Itu sifat dari hukum ya. Tapi bagaimana kita keluar dari tuntutan hukum itu saat ini? Itu juga kita bisa punya iman bahwa kita bisa menggenapi tuntutan hukum itu saat ini. Karena sekali lagi sifat dari pekabaran ini saat ini. Kalaupun kita akan nantinya ya, dalam proses kesadaran itu Tuhan akan sadarkan kita satu persatu sehubungan dengan dosa yang masih mengikat kita, itu bagian Tuhan, saudara. Ya akan Tuhan lakukan. Tapi sekali lagi sifat dari pekabaran ini adalah saat ini dan Tuhan telah melakukan untuk kita. Kita pernah bilang bahwa Yesus adalah teladan. Tapi kalau kita tidak memahami Yesus adalah juru selamat, maka teladan Yesus itu sia-sia, saudara-saudara. Kita akan masuk kembali pada keadaan di mana legalisme yang bentuk baru. Kita coba meneladani Yesus, tapi pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa. Tapi ketika kita melihat Yesus sebagai juru selamat dan apa yang Tuhan telah lakukan itu lengkap dan penuh sempurna bagi kita, dan oleh imannya di dalam apa yang dia lakukan, maka itu menjadi bahagian kita. Dan ini yang kita lihat ya, bahwa ketika kita mengimani seperti itu terjadi, saudara-saudara. Kan Tuhan juga berjanji ya, iman sebesar biji sawi itu akan, kalau kamu mengatakan pindahlah gunung ini, maka gunung itu akan berpindah. Hanya saja kamu belum percaya. Kan banyak pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Yesus kepada murid-murid seperti itu. Dan ketika kita melihat sehubungan dengan pergumulan kehidupan ya, setiap hari kok kenapa kita enggak sepertinya nyanak lengkap ya. Walaupun kita telah mempelajari pekabaran ini, kenapa? Kita juga pernah saksikan kepada Brother Edwin, apakah kita harus kembali untuk vegetarian? Apakah kita harus kembali untuk mengendalikan kuasa kemauan ya, seperti dulu. Dengan begitu ketat sampai pada akhirnya tidak bijaksana kepada kesehatan dan kemudian berada dalam keadaan sakit. Tapi Tuhan kembali menuntun untuk melihat sifat dari pekabaran ini. Bahwa sifat dari pekabaran ini bahwa saat ini Tuhan telah seperti itu ya. Dan kita bersyukur bahwa ketika mengimani ini ada kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Dosa-dosa yang dulu yang sepertinya menarik ya, yang masih mencoba untuk mengikat, sepertinya lambat laun kehilangan kuasanya, saudara. Dan besok lagi akan seperti itu ya, atau sebentar akan seperti itu. Ketika kita meyakini saat ini, itu akan juga menjadi bagian kita, dan itu akan terus menguatkan kita ya. Besok akan seperti itu, lusa akan seperti itu, dan kita akan terus mengambil ya dari air mata air kehidupan itu yang telah dilakukan oleh Kristus untuk keselamatan kita, dan itu akan terus menjadi bagian kita. Ya mungkin itu yang kita lihat ya, bahwa memang seperti itu, saudara. Janji jaminan akan pekabaran ini ya, bahwa pekabaran ini sifatnya saat ini, dan ketika kita meyakininya oleh iman Kristus, kita menerimanya saat ini, dan kemudian kita telah di dalam Kristus ya. Bukan kita, sekali lagi bukan kita, tapi Kristus yang telah membenarkan kita, Kristus yang telah menyempurnakan kita, dan itu juga masuk di dalam kita.
Dan sebagaimana Paulus, ya, apa yang Paulus katakan bahwa adapun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan kita juga bisa memberikan satu keyakinan bagi saudara-saudara yang juga mungkin memiliki pergumulan yang sama, ya, bahwa di dalam kebenaran ini pasti, saudara-saudara. Kenapa kita harus menunggu nanti, ya, untuk masuk ke, katakanlah ke 144.000 itu, ya, yang walaupun sampai saat ini belum ada kata sepakat di antara mereka yang meyakini akan jumlah itu. Tapi apapun itu, ya, kita juga bisa meyakini bahwa saat ini kita bisa memilikinya, seperti itu, ya, oleh sifat dari pekabaran ini. Dan tentunya sebagaimana yang Brother Ebing bilang tadi, bahwa memang itu yang menjadi tujuan Tuhan. Bahwa ketika kita melihat dengan penuh, dengan lengkap, dengan jelas oleh apa yang Tuhan berikan melalui terang pekabaran ini, maka kita akan memiliki keadaan itu. Seperti itu, ya. Tapi sekali lagi bukan kita, ya, bukan kita. Bukan oleh kemanusiaan kita, bukan oleh kekuatan kita. Tapi apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dan iman di dalamnya akan meneguhkan, ya, bahwa kita akan hidup selaras dengan tuntutan hukum. Dan memang akan terus seperti itu kalau kita melihatnya seperti itu, ya. Mungkin juga ini bisa juga menjadi satu masukan bagi teman-teman untuk melihat bahwa sifat dari pekabaran ini adalah saat ini dan Yesus telah melakukan bagi kita. Kalaupun pada akhirnya ada dosa-dosa yang harus Tuhan sadarkan, yang belum kita ketahui, yang belum kita akui, itu Tuhan akan sadarkan selanjutnya. Tapi iman untuk kepada kepenuhan di dalam kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita, di dalam keadaan benar, sempurna, kudus yang Tuhan telah lakukan untuk kita, itu sifatnya saat ini dan kita bisa menerimanya saat ini, saudara. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita di mana dosa itu mungkin akan muncul dan dia akan kembali memikat dan dia mungkin akan kembali menarik, akan kehilangan kuasanya ketika kita mengimani saat ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita rindu. Ini bukan sesuatu yang tapi apa yang kita lihat, khususnya bersama-sama orang mempelajari akan pekabaran ini dan kita melihat bahwa sifat dari pekabaran ini adalah saat ini dan Tuhan telah melakukan lengkap sempurna, ya, bagi kita dan kita bisa memilikinya saat ini. Seperti itu. Bukan karena kita, tapi karena apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan kita akan melihat di sana bahwa dosa akan kehilangan kuasanya. Dan pada akhirnya kita akan hidup dalam keselarasan, ya, dengan hukum Tuhan, ya. Karena memang Tuhanlah yang bekerja dalam kita. Iman Kristus, kebenaran Kristus, kuasa Kristus, ya. Oleh karena kita meyakini bahwa itu terjadi saat ini. Dan itu akan terus seperti itu, saudara. Besok selanjutnya dan ketika kita hidup, ya, seperti saat ini, maka itu akan terus menjadi jaminan bagi kita, akan terus menjadi janji bagi kita, dan akan terus menjadi penggenapan bagi kita. Oke, mungkin itu, brother. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Sister Joy, atau terima kasih juga kepada Brother Ebing dan Brother Dolphin yang telah memberikan tanggapan. Tapi ini yang menjadi apa yang boleh saya saksikan sehubungan dengan keyakinan dari sifat pekabaran ini, dan kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Oke, brother, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk penegasannya, Pastor Erik. Dengan pertolongan Tuhan, kita disanggupkan melihat semua pekabaran ini secara utuh, ya. Karena Tuhan mau kita tidak tersesat. Tuhan mau kita lihat kebenaran ini. Oke, puji Tuhan, saudara-saudara. Baik. Iya, ada tambahan? Ya, sekedar menambahkan. Jadi kita lihat pada prinsipnya pandangan dari Brother Erik sama, ya, dengan Sister Joy. Jadi menjelaskan bahwa kebenaran, ya, yang dimiliki untuk hidup kekal adalah kita miliki saat ini. Di mana memang seperti itu, ya, teman-teman. Dan kita tahu bersama, ya, bahwa pencuri di kayu salib itu memiliki kebenaran yang sama dan sempurna dengan Henokh, ya, yang telah berjalan 300 tahun. Nah, yang menjadi pertimbangan kita adalah mengenai kebenaran yang dituntut oleh Tuhan terhadap kedatangannya. Apakah kebenaran yang di keadaan yang dimiliki oleh pencuri atau Henokh? Ya, kita melihat dari pengalaman Advent, ya, orang Advent bukan orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya, dan pengorbanannya. Tetapi berhubungan dengan kedatangan Tuhan itu ternyata tidak demikian, ya. Tuhan masih memberikan hukum untuk menjelaskan keadaan mereka, dan itu harus terjadi persesuaian.
Dan teman-teman, jawaban Tuhan, bagaimana itu supaya terjadi? Jawaban Tuhan adalah upacara Ka'bah ya, pendamaian, khususnya pendamaian. Dan kita tahu bersama ya jawabannya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah satu kesukaan ya, apa yang dipahami ya, atau yang dimiliki oleh gerakan-gerakan palsu terhadap penyucian, itu sama sekali beda ya teman-teman dengan apa yang diberikan oleh Pekabaran 1888 mengenai penyucian. Ya, ini yang membuat kita bisa yakin bahwa kita bisa memilikinya gitu. Jadi kalau gerakan palsu sangat menekankan atau memfokuskan pada bagaimana upaya-upaya manusia untuk memenuhi hukum-hukum Allah, tetapi kalau kita belajar Pekabaran 1888, kita sepenuhnya kesempurnaan hukum ya, kesempurnaan hukum itu akan membawa kita kepada ketergantungan penuh terhadap kuasa dan jasa-jasa juru selamat. Ini yang membedakan. Jadi di tingkat manapun kita berada, kita selalu dijamin ya oleh kebenaran yang sama yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan kita sangat yakin sekalipun prosesnya demikian ya, seperti yang Tuhan inginkan ya kepada Advent 1844, kita sangat yakin bahwa apa yang diberikan, apa yang dialami ya dari pekabaran yang telah kita pelajari, ini jalannya itu betul-betul sesuatu yang berbeda ya. Dan kita melihat ada satu kepastian bahwa ya Tuhan bisa melakukan. Karena apa? Karena kita bertumpu sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Seperti itu ya. Dan apa tadi yang kita mau bilang? Oke, begitu aja dulu. Terima kasih. Oke, Brother Ebing, terima kasih tambahan. Oke, saudara-saudara, kita datang kepada mungkin ini judul terakhir ya yang kita mau baca, kebenaran dan kehidupan. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran itulah kehidupan. Bukan hanya suatu rumus, satu teori atau suatu peraturan yang mati, tetapi sesuatu aktivitas yang hidup. Ya. Kristus itulah kehidupan, sebab itu dialah kebenaran kita. Roh adalah kehidupan, oleh karena dialah kebenaran. Hukum Taurat yang ditulis di atas 2 loh batu tidak dapat memberikan kehidupan. Seperti juga batu di mana ia dituliskan. Semua perintah adalah sempurna, tetapi huruf-huruf di atas batu itu tidak dapat menjelma menjadi perbuatan-perbuatan dalam kehidupan. Itu betul ya, seperti Alkitab contohnya. Barang siapa yang hanya menerima hukum itu secara harafiah, akan menerima pekerjaan penghukuman. Dan kematian, tetapi firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Kristus batu yang hidup itu, ya, hukum menjadi kehidupan dan damai sejahtera. Menerima dia melalui pelayanan roh, kita akan memiliki kehidupan dalam kebenaran yang sesuai dengan tuntutan hukum. Ayat 21 ini menunjukkan bahwa hukum itu diberikan untuk menekankan pentingnya janji itu. Suasana yang meliputi pemberian hukum itu bunyi sangkakala, suara yang menggetarkan bumi yang bergoncang, api dan kegelapan serta angin topan, guru dan petir, batas-batas di gunung yang bisa dilewati mendatangkan kematian. Semua ini menyatakan bahwa hukum mengerjakan murka kepada anak-anak durhaka. Tetapi kenyataannya bahwa murka yang dikerjakan hukum itu hanya menimpa anak-anak durhaka, membuktikan bahwa hukum itu baik dan bahwa orang-orang yang melakukan akan hidup di dalamnya. Apakah Allah ingin membuat manusia merasa putus asa? Sama sekali tidak. Hukum harus dipelihara, dan kegentaran di Sinai direncanakan untuk memimpin mereka kembali kepada sumpah Tuhan yang telah diberikan 430 tahun sebelumnya
bagi semua orang sepanjang zaman sebagai jaminan kebenaran melalui juru selamat yang disalibkan dan yang hidup selama-lamanya. Kita lihat ayat 21 itu, bagaimana gemuruh, api, kegelapan, angin topan, ya, petir. Ini menggambarkan apa? Kematian. Ya. Ketika hukum itu disampaikan, ketika hukum itu dikumenangkan, diberikan kepada bangsa Israel. Keadaan waktu itu, saya tidak bisa bayangkan, saudara, bagaimana. Tetapi dengan ini menyatakan bahwa murka Tuhan itu ada. Dan itu bisa terjadi pada anak-anak durhaka. Oke, saudara-saudara, itu kutipan kita yang terakhir. Apakah ada tambahan sebelum kita tutup? Halo, brother. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Bolehkah Adi yang ada kasih tanda merah? Tanda merah, tunggu ya. Turun. Ini ya. Oke, itu ya. Ya. Oke, kita melihat di sini ya bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam Kristus. Batu yang hidup itu, hukum menjadi kehidupan dan damai sejahtera. Hukum menjadi kehidupan dan damai sejahtera. Menerima dia melalui pelayanan roh. Kita akan memiliki kehidupan dalam kebenaran yang sesuai dengan tuntutan hukum. Saudara-saudara, sesungguhnya penjelasan Wajuner ini selaras ya dengan Habakuk 2 ayat 4 yang menjadi dasar sesungguhnya kebenaran yang dimiliki oleh kita. Dan memang di sana dikatakan bahwa orang yang membusungkan dada hatinya tidak lurus, dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan memang sekali lagi ya, penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya kebenaran hukum itu atau tuntutan hukum itu digenapi di dalam kita ya. Sekali lagi ya, ini diulang-ulangi, ini disampaikan, ini dijelaskan lewat pekabaran ini ya. Dan kita telah memahaminya bersama dan kita telah menerimanya bersama. Jadi bahwa ketika kita mengimani Kristus ya, sebagaimana yang dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, atau orang benar akan hidup oleh iman, dan iman di sini menuju kepada iman Kristus ya, maka hukum itu bukan lagi menjadi tuntutan yang mengerikan ya untuk membinasakan, tapi hukum itu menjadi damai sejahtera. Karena itu telah diwujudkan, dihidupkan dalam kehidupan pribadi itu oleh Kristus ya, oleh firman itu yang telah menjadi hidup dan hidup di dalam kita. Dan memang sekali lagi kebenaran dari pekabaran ini terus disampaikan bahwa Yesus telah, sekali lagi ya, Yesus telah melakukan, Yesus telah menggenapi, kemudian Yesus telah membenarkan, dan itu telah lengkap penuh dilakukan oleh Yesus. Dan ketika kita memilikinya oleh iman, saudara-saudara, sekali lagi ya, hukum itu menjadi kedamaian. Dan bagaimana hukum itu menjadi kedamaian? Milikilah kehidupan Kristus oleh iman Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin pergumulan itu akan ada ya, kita akan melihat seperti itu. Mungkin pergumulan itu akan ada, tapi bukan lagi pergumulan untuk yang menyesakkan hati ya, yang menyesakkan dada seperti itu, yang pada akhirnya akan menyebabkan mungkin batuk-batuk dan kemudian mempengaruhi akan fisik kita, dan kemudian kita berada dalam keadaan tertekan dan kemudian sakit, di mana keadaan itu yang Tuhan tidak inginkan. Tapi ketika kita memiliki oleh iman, memiliki kehidupan Kristus itu dalam kehidupan kita, maka itulah firman itu ya, itulah hukum itu yang dihidupkan di dalam kita, saudara-saudara. Dan sekali lagi kita melihat bahwa ini terjadi saat ini, saudara, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Bahwa ketika kita percaya ya, beli pisteo itu kita percaya ya, di sini dan sekarang, maka itu telah menjadi bahagian kita. Dan itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Yang mungkin ini kita ingin memberikan penegasan ya. Dan Tuhan yang ingin ini yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan bahwa kita harus kembali berkutat pada keadaan pergumulan yang tidak seharusnya. Memang kita akan menyelidiki hati, saudara-saudara. Karena disinilah saatnya ya, di mana proses penghakiman pra-advent ya, itu yang akan kita lakukan. Tapi ya, lewat pekabaran ini sesungguhnya ada ucapan syukur di sana, ada ucapan syukur, ada terima kasih di sana, bahwa terima kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya hukum Tuhan yang menuntut kita untuk benar,
Tuhan sendiri ya di dalam kehidupannya yang telah dihidupkan di dalam kita oleh imannya, itu juga yang memenuhi tuntutan hukum itu. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Dan itu akan terus berlanjut ya. Kapan itu akan selesai ya? Akan selesai. Saudara-saudara kita, mungkin kita ingin rindu untuk mengingatkan bahwa iman kita adalah pengharapan iman dan pengharapan kita adalah bertemu dengan Tuhan ya pada waktu kedatangan Tuhan, sebagaimana yang tadi telah diangkat oleh Brother Ebing ya. Dan itulah iman yang Tuhan inginkan kita miliki. Dan itulah iman yang Tuhan rindukan kita miliki di sini dan sekarang. Ketika mungkin Tuhan nantinya akan datang sebentar atau besok pagi, kita telah memiliki iman itu. Ataupun ketika mungkin ajal akan menjemput kita ya, kita akan mati dalam kebenaran. Ya. Halo, Brother Eric hilang ini. Halo. Ya. Halo. Dapat dengar? Halo? Sempat hilang tadi. Oke, ada Sudah, yang bertelepon, minta maaf ya. Ada yang bertelepon. Oke, jadi seperti itu ya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita hidup setiap hari oleh iman, saudara-saudara. Kita tidak akan lagi melihat ya sesuatu yang lain. Karena kalau kita melihat dipalingkan kepada sesuatu yang lain, maka kita akan kembali ya diceburkan di dalam kekuasaan dosa atau keadaan yang berdosa. Tetapi ketika kita melihat di dalam keadaan pekabaran ini, halo? Ya, lanjut, Rick. Silakan. Halo, kedengaran? Iya, silakan. Iya. Jadi ketika kita terus ya memiliki iman ya setiap saat, sepertinya dosa itu akan kehilangan kuasanya, saudara. Kita tidak akan lagi tercebur kembali ke dalam keadaan ya, ke dalam kuasa dosa. Tidak seperti itu, tidak akan lagi seperti itu. Dan akan terus seperti itu ya, karena memang kita adalah orang yang telah dibenarkan, yang oleh iman Kristus kita dihidupkan dan di dalam kebenaran ini. Dan ini ya yang saya rindu miliki, saudara-saudara. Saya rindu ya miliki karena memang hancur lebur ya ketika kehidupan yang sebelumnya, yang lalunya itu memang menjadi bulan-bulanan setan ya, menjadi alat objek setan untuk dia ajar, dia kasih malin tuang ke sana kemari ya. Kalau bahasa Manado seperti, minta maaf kalau di sini tidak ada orang Manado. Tapi ketika kita melihat ini bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya setiap saat ya, maka kuasa dosa itu akan kehilangan kuasanya, saudara. Seperti itu ya. Dan kalaupun dia akan datang menarik atau mencoba untuk menguasai, dia tidak akan lagi berkuasa. Kenapa? Karena oleh iman yang dihidupkan dalam kita oleh imannya Kristus, maka hukum itu digenapi dalam kita oleh kehidupan Kristus ya, yang adalah manifestasi dari hukum itu, dan kemudian kita akan dihidupkan dalam hukum itu dalam sukacita dan damai sejahtera, saudara. Mungkin itu yang menjadi menjadi tanda, yang menjadi indikator kalau kita hidup di dalam kebenaran oleh iman Kristus dan di dalam kebenaran Yesus. Jadi saudara, kita rindu juga kita tidak lagi ya menjadi kalau sebagaimana yang Joy bilang yang lalu, kita menjadi bulan-bulanan dari kuasa kegelapan, kita kemudian berada di dalam keadaan ragu-ragu, keadaan di mana awan kabut kegelapan terus menandungi akan pikiran kita. Tapi kita tidak akan lagi seperti itu, karena jaminan janji yang Tuhan berikan bagi kita, sekali lagi ya, di sini saat ini, dan kita akan hidup oleh imannya Yesus setiap saat. Dan dosa itu tidak akan lagi berkuasa dalam kehidupan. Kalaupun dia akan berkuasa, kalaupun ada dosa yang Tuhan ingin nyatakan, Tuhan akan menyatakan. Dan dia akan selesai dengan sesaat, karena sifat dari pekabaran ini adalah, jaminannya adalah saat ini, sekarang, dan lengkap dan sempurna. Oke, mungkin itu brother bagian yang ditambahkan, boleh ditambahkan di bagian. Terima kasih kesempatan. Ya, baik. Terima kasih Pastor Eric untuk tambahan. Ini tambahan yang terakhir, kita akan segera tutup Bible study kita sampai di sini. Dan biarlah segala pengertian ini Tuhan yang menolong kita untuk tertanam di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan sehingga semua pertanyaan, semua kebingungan, Tuhan yang menjawab atas semua ini. Dan biarlah apa yang sudah kita bahas melalui Bible study ini, nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tutup Bible study kita saat ini.